Veda Eka Pratama harus gigit jari karena gagal finish pada balapan pertama seri Spielberg yang tidak mudah pada Sabtu di Red Bull Ring Spielberg, Austria. Kegagalan ini makin terasa pahit karena Veda sebenarnya dapat memimpin balapan jelang lap terakhir. Indonesia Raya batal berkumandang dalam rangkaian acara MotoGP Austria saat hari ulang tahun Republik Indonesia ke-79. Performa Veda sudah kuat sejak hari pertama untuk merebut posisi start keempat di sirkuit yang belum pernah dikunjunginya. Start balapan tak mudah karena pembalap yang baru berusia 16 tahun itu turun ke urutan 6 di tikungan pertama. Di lintasan yang sangat memanjakan slipstream ini, Veda masih tertahan di urutan 6 tetapi dapat menjaga posisinya juga. Veda mulai membayangi Valentin Perron pada lap kedua. Pembalap asal Gunung Kidul itu naik ke urutan 5 berkat manuver di sektor terakhir dari sirkuit yang cuma punya 10 tikungan itu. Persaingan sengit di grup terdepan memungkinkan Veda untuk mendekat. Pada lap keempat, dia naik satu posisi lagi setelah menyusul Marco Morelli. Memasuki paruh kedua, Veda naik ke posisi 3 besar. Sisa 6 putaran untuk menjaga kans mengibarkan bendera merah putih di Rookies Cup lagi. Veda terlibat persaingan sengit di dalam grup. Lagi-lagi sektor terakhir jadi andalan untuk merebut posisi ke-1 lagi. Kemenangan sudah dekat saat Veda memimpin di lap terakhir. Akan tetapi, lagi-lagi tikungan 1 menjadi momok. Veda bertinju lagi. Dia kalah karena didorong melebar di tikungan pertama dan turun ke peringkat 5. Berada di tengah rombongan tak menguntungkan Veda, balapannya pun harus berakhir di tikungan 9 karena persenggolan dengan lawan. Veda mencoba mengambil sisi dalam untuk mendapatkan keuntungan. Sayangnya, manuvernya terlambat dan justru ban depannya yang menyenggol lawan. Balapan pertama dimenangi oleh Alvaro Carpe, diikuti Marco Morelli dan Maximo Quiles yang secara berurutan mengisi posisi kedua dan ketiga. Bagnaia dan Martin terlibat dalam duel sengit di lap kedua di Spielberg ketika pembalap pramak tersebut tidak dapat mengerem motornya secara tepat dan harus melaju lurus di tikungan 2. Di mana jalur keluar telah dipersiapkan dengan baik agar para pembalap dapat bergabung kembali ke lintasan. Meskipun Martin sempat mundur dan memberi jalan kepada Bagnaia saat bergabung kembali, ia gagal mengurangi kecepatan 1 detik seperti yang disyaratkan oleh peraturan dan dihukum dengan penalti putaran panjang. Akibatnya, pembalap Spanyol itu kehilangan kesempatannya untuk memperebutkan kemenangan dan menyelesaikan balapan dengan selisih hampir 5 detik dari posisi terdepan. Sementara Bagnaia meraih kemenangan sprint ketiganya di tahun 2024 untuk menyamakan kedudukan di klasemen kejuaraan. Sejak saat itu, Martin menyerukan peninjauan kembali aturan long lap penalti. Berbicara setelahnya, juara MotoGP 2 kali Bagnaia merasa bahwa Stewart telah menjalankan peraturan dengan baik saat memberikan penalti. Tetapi juga menekankan bahwa Martin telah kehilangan waktu karena keluar dari lintasan. Bagnaia mengungkapkan bahwa ia dengan cerdik mengerem secara agresif di tikungan kanan-kiri yang merupakan bagian dari layout MotoGP Red Bull Ring. Karena ia tahu bahwa Martin akan melebar bila berniat menyalipnya. Tayangan televisi menunjukkan roda belakang pembalap pramak Ducati tersebut sempat terangkat ke udara saat pembalap Spanyol itu berusaha keras untuk mengerem motornya dalam usahanya yang gagal untuk tetap berada di dalam tikungan. Sprint Race MotoGP Austria 2024 digelar di sirkuit Red Bull Ring Spielberg. Marquez memulai sesi tersebut dari posisi 3 yang cukup menguntungkan. Bahkan, The Baby Alien sempat naik ke posisi 2 setelah Martin dikenai hukuman long lap penalti. Sebelumnya, ia begitu kepayahan mengejar 2 pembalap di depannya. Nasib naas selalu menghampiri Marquez di putaran ke-9 dari 14 yang dilombakan. Ia terjatuh pada tikungan ketiga, sempat bangkit tetapi pria asal Spanyol itu memutuskan retired dengan masuk garasi. Usai sesi, Marquez mengaku terlalu bernafsu mengejar Martin dan Bagnaia yang melesat di depannya. Ia mengambil risiko tetapi tidak berbuah manis. Marquez memang berhasil menemukan ritme dan setelannya pada hari kedua MotoGP Austria 2024. Buktinya, ia mampu menyelesaikan kualifikasi di posisi ketiga dan hanya tertinggal dari Martin serta Bagnaia yang memang melaju kencang. Patut dinanti seperti apa penampilan Marquez saat balapan sesungguhnya.
Jorge Martin mengalami akhir pekan yang penuh drama di MotoGP Austria dengan beberapa kali keluar lintasan saat latihan. Rekor lap saat kualifikasi dan penalti saat sprint yang membuatnya harus puas berada di posisi kedua. Mungkin hal yang paling aneh yang terjadi pada Martin akhir pekan ini adalah luka di ibu jarinya yang didapatkan saat mandi pada Jumat malam. Secara umum hal itu bukan masalah besar bagi Martin saat membalap. Namun Martin merasa kesulitan untuk memakai right hand device. Selain itu, ada satu area spesifik di mana Martin merasa cederanya berdampak signifikan, yakni saat start yang membuatnya kehilangan 2 posisi. Martin merasa cedera ibu jarinya ini membuatnya tidak memiliki feeling yang baik dengan kopling. Setelah kehilangan posisi di start, Martin mampu merebut kembali pimpinan sprint dari Francesco Bagnaia di lap pertama. Tetapi saat memotong tikungan, ia kehilangan keseimbangan saat mengerem yang akhirnya berbuah penalti lap yang cukup panjang untuk rider Pramac Ducati tersebut. Penalti yang diterima Martin membuatnya kehilangan waktu sekitar 4 detik dari sang pemimpin klasemen Bagnaia yang akhirnya memenangkan balapan. Setelah perayaan podium, Martin menjelaskan bahwa ia merasa memiliki kecepatan yang mirip dengan Bagnaia sebelum penalti. Menurut Martin, ini adalah pertanda baik untuk Grand Prix hari Minggu. Pembalap pabrikan Ducati ini merasa ia bisa saja meraih podium seandainya ia tidak terlalu agresif di lap pembuka, sambil berusaha untuk segera bangkit dari posisi ke-7 di grid. Bastian ini berusaha merebut posisi ke-4 ketika ia melebar di tikungan kedua yang membuatnya terlempar ke posisi 10 besar. Pembalap Italia itu masih berada di urutan ke-7 dengan 4 lap tersisa. Tetapi serangan di akhir balapan membuatnya berhasil menyalip Jack Miller untuk menempati posisi ke-4, finish hanya 2 detik dari Alex Espargaro dan podium terakhir. Bastian ini yang terkenal dengan kemampuannya menghemat ban mencatatkan waktu setengah detik lebih cepat dari Espargaro di lap-lap akhir dan menyamai pemimpin balapan Francesco Bagnaia dan Jorge Martin. Jatuhnya Marc Marquez membuat Bastian ini kini unggul 19 poin dari pembalap Gresini itu di posisi ketiga dalam kejuaraan dunia. Namun tertinggal 52 poin dari rekan setimnya Bagnaia.